Masih ingat dengan kasus Eno Fariah 19 karyawati pabrik di Kabupaten Tangerang, Banten yang tewas setelah diperkosa. Eno tewas dengan kondisi mengenaskan di dalam kamar mes karyawan Polita Global Mandiri, di Jalan Raya, Perancis Pergudangan 8 Dadap, Kecamatan Kosambi, 13 Mei tahun 2016. Mayat Eno ditemukan terbaring tanpa busana dan bersimbah darah dengan gagang cangkul yang masih tertancap di bagian tubuhnya. Belakangan diketahui inisiator dari pemerkosaan yang berujung pembunuhan ini adalah HR16, yang tak lain adalah pacar korban. Namun RA lolos dari hukuman mati karena statusnya yang merupakan anak di bawah umur. Nasib berbeda dialami dua pelaku dewasa lainnya yang divonis hukuman mati oleh majelis hakim. Polisi menyatakan, pemerkosaan yang berujung pembunuhan sadis ini bermula saat RA mendatangi kamar Eno Fariah pada Kamis. RA datang ke sana sekitar pukul 23.30 WIB. Saat itu, RA dan Eno baru berpacaran sekitar 1 bulan. Di dalam kamar itu, keduanya sempat bercumbu. Perselisihan dimulai saat F menolak ajakan RA untuk berhubungan badan. RA mengaku kesal karena ajakannya untuk berhubungan badan ditolak oleh Eno. Keesokan harinya, RA pun menemui dua tersangka lainnya, Rahmat Arifin 24 dan Imam Hapriyadi 24, lalu mengajak mereka menghampiri Eno Fariah lagi ke kamarnya. Pas 3 tersangka masuk, korban langsung dibekap, diperkosa, lalu dibunuh. Pacul jadi alat pembunuhan karena awalnya mereka cari pisau tidak ketemu. Adanya pacul. Pengakuan para tersangka tentang pemerkosaan cocok dengan bukti yang ditemukan polisi di lapangan, yakni banyaknya sperma di kamar korban. RA divonis 10 tahun karena di bawah umur. Setelah mengantongi bukti yang cukup, polisi menyeret ketiga tersangka ke meja hijau. Namun pada akhirnya, mereka mendapatkan sanksi hukuman yang berbeda. RA yang pertama kali mencetuskan ide untuk memerkosa korban dan mengajak kedua temannya, justru mendapatkan hukuman lebih ringan. RA divonis terlebih dahulu dengan hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada 16 Juni tahun 2016. Ia dianggap memenuhi unsur pembunuhan berencana dan dikenakan hukuman maksimal untuk anak di bawah umur, yakni setengah dari ancaman hukuman maksimal orang dewasa. Menimbang bahwa keterangan anak sesuai dengan kesaksian sejumlah saksi dan menimbang fakta yang terbukti di persidangan, serta unsur pembunuhan berencana telah terbukti menurut hukum. Anak dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah. Majelis hakim menyatakan menjatuhkan pidana penjara 10 tahun. Meski dalam persidangan RA sempat membantah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan, namun hakim meyakini RA adalah pelakunya berdasarkan bukti-bukti sidik jari hingga DNA yang ditemukan kepolisian. Sementara itu, dua pelaku yang diajak RA, yakni Rahmat Arifin 24 dan Imam Hapriyadi 24 divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Arifin dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Sedangkan Imam hanya dijerat dengan pasal 340 KUHP. Majelis menilai fakta persidangan membuktikan keduanya memenuhi unsur pembunuhan berencana dan pemerkosaan terhadap Eno Fariah, menjatuhkan terdakwa Rahmat Arifin dan Imam Hapriyadi hukuman mati sesuai tuntutan jaksa penuntut umum, kata Ketua Majelis Hakim Ilvan Siregar, 8 Februari tahun 2017. Hakim juga menilai tidak ada hal apapun yang meringankan keduanya selama persidangan berlangsung sejak tahun 2016. Semua fakta persidangan memberatkan keduanya, termasuk ketika masih tidak mengaku bersalah meski semua bukti mengarah kepada mereka.